warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum budidaya tanaman. Menariknya dari praktikum ini adalah budidaya tanaman ini tanpa menggunakan tanah sebagai media tumbuh tanaman. Biasanya, teman-teman menanam menggunakan tanah yang dimasukkan ke dalam pot atau menanam di pekarangan rumah secara langsung. Namun, kali ini kita akan menanam tanaman menggunakan bahan utama yang berbeda, yaitu air. Mengapa menanam menggunakan metode hidroponik? Ada beberapa kelebihan dari metode hidroponik itu sendiri. Yang pertama, kebersihan dari tanaman tersebut mudah dijaga. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan lahan atau pekarangan yang luas. Kemudian yang ketiga, penggunaan nutrisi lebih hemat dan lebih efisien. Kemudian yang keempat, tidak perlu adanya pengolahan lahan dan pengendalian gulma. Yang kelima, bebas dari hama dan penyakit. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut lebih cepat. Biasanya, tanaman yang tumbuh pada tanah umumnya memerlukan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Namun, dengan menggunakan metode hidroponik ini, masa panen tanaman hanya memerlukan waktu kurang lebih 28 hari sampai 30 hari saja. Nah, dari penjelasan tadi, itulah mengapa kita perlu mempelajari metode penanaman secara hidroponik agar kita juga bisa menghasilkan tanaman yang berkualitas dan bernilai jual tinggi. Pada pelaksanaan praktikum hidroponik kali ini, saya akan melakukan hidroponik sederhana, yaitu menggunakan sistem wick. Nah, dengan menggunakan hidroponik sederhana sistem wick ini, teman-teman semuanya bisa melakukan praktikum di rumah, sehingga lebih bisa mempelajari materi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah, sebelum kita melakukan budidaya tanaman menggunakan hidroponik, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam budidaya tanaman menggunakan sistem hidroponik. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam budidaya tanaman menggunakan sistem hidroponik. Nah, apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam penanaman hidroponik tersebut? Yang pertama adalah bak nutrisi. Bak nutrisi ini digunakan untuk menampung nutrisi hidroponik. Yang kedua, adanya infraboard atau penutup bak nutrisi 9 lubang. Ini digunakan untuk menutup bak nutrisi seperti ini. Oke. Yang ketiga, adanya netpot. Netpot ini digunakan sebagai media untuk menempatkan tanaman menggunakan sistem wick. Jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya adanya TDS atau pH meter. pH meter ini digunakan untuk mengukur larutan nutrisi dalam bak nutrisi sebagai nutrisi pada hidroponik. Yang selanjutnya adalah sumbu hidroponik. Nah, biasanya sumbu hidroponik ini menggunakan kain flanel. Kain flanel ini mampu menyerap nutrisi dengan baik. Nah, yang selanjutnya adalah nampan. Nampan ini digunakan nantinya untuk meletakkan media rock wool setelah proses pembibitan tanaman hidroponik. Nah, kemudian adanya plastik. Plastik ini nantinya akan digunakan untuk menutup nampan tadi setelah proses pembibitan. Nah, kemudian adanya kayu pengaduk dan tusuk gigi. Kayu pengaduk ini digunakan nantinya untuk mengaduk larutan nutrisi yang ada di dalam bak nutrisi ini. Kemudian tusuk gigi ini digunakan untuk membantu kita meletakkan bibit tanaman pakcoy ke dalam rock wool. Nah, tadi merupakan alat yang akan kita gunakan dalam proses penanaman hidroponik. Selanjutnya, kita akan memperkenalkan bahan apa saja yang akan kita gunakan dalam budidaya tanaman hidroponik. Nah, yang pertama adanya bibit. Di sini saya menggunakan bibit tanaman pakcoy sebagai tanaman yang akan kita budidayakan menggunakan hidroponik. Sebenarnya masih banyak
bibit atau tanaman lain yang bisa kita budidayakan menggunakan hidroponik seperti selada, kangkung, dan yang lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah rock wool. Rock wool ini digunakan sebagai media tumbuh bibit tanaman tersebut. Nah, selanjutnya ada air. Air ini nantinya sebagai bahan utama dalam proses penanaman hidroponik sistem WIC. Nah, yang selanjutnya adalah nutrisi. Di sini saya menggunakan larutan nutrisi A dan larutan nutrisi B. Larutan nutrisi A dan nutrisi B ini nantinya akan dimix menjadi larutan nutrisi AB mix yang akan kita campurkan pada air ke dalam bak nutrisi ini. Nah, dari kedua larutan nutrisi A dan larutan nutrisi B ini masing-masing memiliki kandungan atau unsur-unsur di dalamnya yang berbeda. Nah, untuk larutan nutrisi A ini memiliki kandungan unsur makrohara seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan yang lain sebagainya. Berbeda halnya dengan larutan nutrisi B. Larutan nutrisi B ini memiliki kandungan unsur mikro seperti besi, tembaga, klor, dan yang lain sebagainya. Jadi, kedua nutrisi ini sama-sama dibutuhkan dalam hidroponik. Sudah selesai. Sekarang rock wool ini akan kita simpan ke dalam plastik. Nah, kemudian plastik ini nantinya akan kita simpan selama 1 malam. Lalu besoknya akan kita buka kembali. Ini adalah bibit tanaman pakcoy yang telah kita simpan selama 1 malam. Sekarang kita akan membukanya terlebih dahulu. Kemudian, bibit tanaman pakcoy ini akan diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Jangan lupa dicek 2 kali sehari dan basahi rock wool ini dengan air agar rock wool tersebut tetap dalam keadaan basah. Pada tahapan ini berkisar selama lebih kurang 1 minggu hingga daun sejati pada tanaman pakcoy tersebut sudah tumbuh. Kemudian setelah minimal 2 helai daun sejati pada tanaman pakcoy ini sudah tumbuh, bibit tanaman pakcoy ini sudah bisa dipindahkan ke sistemnya dan akan dilanjutkan pada proses pemberian nutrisi. Nah, sekarang kita akan melakukan proses pemindahan bibit tanaman pakcoy ke dalam sistem WIC. Sebelum kita melakukan proses pemindahan bibit tanaman pakcoy ke dalam sistem WIC, kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan sebelum proses pemindahan tanaman tersebut. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menyiapkan netpot dan sumbu hidroponik. Sumbu hidroponik ini akan dipasang ke dalam netpot seperti ini. Dan dimasukkan ke satu sisinya yang lain seperti ini. Dan ini adalah netpot yang telah dipasang sumbu hidroponik semuanya. Setelah pemasangan sumbu hidroponik pada netpot, kita akan
step berikutnya, yaitu pencampuran larutan nutrisi A dan larutan nutrisi B ke dalam wadah atau bak nutrisi yang telah diisi air. Sebelum kita melakukan proses pencampuran larutan nutrisi A dan larutan nutrisi B ke dalam bak nutrisi tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pH atau kadar nutrisi yang seharusnya ada dalam bak nutrisi ini dalam minggu pertama hingga minggu keempat. pH larutan ataupun kadar nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman memiliki tingkat perbedaan masing-masing dalam minggu pertama hingga minggu keempat. Untuk minggu pertama, kadar larutan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman berkisar 500 sampai 600 ppm. Kemudian untuk minggu kedua, kadar larutan nutrisi dinaikkan kembali menjadi 800 sampai 900 ppm. Selanjutnya untuk minggu ketiga, kembali dinaikkan kadar larutan nutrisinya menjadi 1000 sampai 1200 ppm. Kemudian untuk minggu keempat, kadar larutan nutrisi yang dibutuhkan kurang lebih 1500 ppm hingga mencapai masa panen tumbuhan. Sekarang kita lanjutkan pada pencampuran larutan nutrisi A dan larutan nutrisi B ke dalam bak nutrisi yang telah diisi air. Di dalam bak nutrisi ini telah tersedia air lebih kurang setengah dari bak nutrisi ini. Sebelum kita mencampurkan larutan nutrisi A dan larutan nutrisi B ke dalam bak nutrisi ini, terlebih dahulu saya akan mencampurkan larutan A dan larutan B ini ke dalam wadah kecil. Sebelum kita melakukan pencampuran larutan AB mix ini ke dalam wadah kecil, saya memerlukan jarum suntik yang digunakan untuk mencampurkan larutan nutrisi A dan larutan nutrisi B. Fungsi dari jarum suntik ini adalah untuk mengukur takaran dari masing-masing larutan nutrisi A dan larutan nutrisi B agar seimbang. Nah, kita akan memulai dengan mengukur takaran 5 ml dulu larutan nutrisi A dan 5 ml larutan nutrisi B. Kemudian kita akan mengambil larutan nutrisi B menggunakan jarum suntik sebanyak 5 ml. Di sini sudah terisi larutan nutrisi A dan larutan nutrisi B masing-masing dengan takaran 5 ml. Kemudian akan kita masukkan ke dalam wadah kecil ini terlebih dahulu, baru kita masukkan ke dalam bak nutrisi. Di dalam wadah ini sudah ada larutan AB mix yang telah kita campurkan tadi. Kemudian kita tuang ke dalam bak nutrisi yang telah diisi air. Setelah larutan nutrisi tadi dimasukkan, akan kita aduk secara rata. Kemudian kita akan mengukur pH larutan menggunakan TDS atau pH meter. Karena kita melakukan proses pemindahan bibit tanaman pakcoy untuk minggu pertama, jadi kadar larutan nutrisi yang dibutuhkan untuk minggu pertama yaitu 500 sampai 600 ppm. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran larutan atau pengukuran kadar nutrisi menggunakan TDS atau pH meter. Kita tekan on dan off-nya. Kemudian pada ujung TDS meter ini dicelupkan ke dalam larutan nutrisi. Sekarang sudah terlihat di pH meter ini bahwa kadar larutan nutrisi tersebut memiliki ppm 485. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kadar nutrisi yang dibutuhkan lebih kurang 500 sampai 600 ppm. Berarti untuk 485 ppm ini masih kurang. Untuk menambah kadar larutan nutrisi yang kurang tadi, kita akan mencampurkan kembali larutan nutrisi A dan larutan nutrisi B menggunakan jarum suntik dengan kadar atau takaran yang sama. Nah, di sini saya akan menambahkan larutan nutrisi A sebanyak 2 ml saja ke dalam wadah kecil ini. Kemudian larutan nutrisi B
sebanyak 2 mili dengan menggunakan jarum suntik juga. Nah, di kedua jarum suntik ini telah ada larutan nutrisi A dan larutan nutrisi B sebanyak 2 mili yang akan kita campurkan ke dalam wadah kecil ini. Kemudian, larutan nutrisi ini akan kita campurkan ke dalam bak nutrisi yang telah diisi air ini. Kemudian kembali diaduk. Setelah larutan nutrisi ini diaduk, kemudian kita akan mengukur kembali menggunakan pH meter. Nah, untuk pengukuran pH atau kadar larutan nutrisi ini sudah selesai dan hasil yang terakhir didapat sebesar 600 ppm. Berarti 500 sampai 600 ppm untuk minggu pertama telah diselesaikan. Sebelum itu, kita akan merakit sistem WIC ini menjadi sebuah sistem yang sempurna untuk proses penanaman secara hidroponik. Kita akan menyiapkan infraboard 9 lubang. Kemudian kita akan memasukkan net pot yang telah diberi sumbu hidroponik ini ke dalam infraboard seperti ini. Oleh masing-masing net pot. Kemudian kita akan masuk ke dalam bak nutrisi ini. Di sini sistem WIC telah dirakit secara sempurna. Sekarang kita lanjutkan dengan pemindahan bibit tanaman pakcoy ke dalam sistem WIC. Nah, ini adalah bibit tanaman pakcoy yang sudah siap dipindahkan, dimasukkan ke dalam masing-masing net pot tersebut. Sekarang, semua bibit tanaman pakcoy telah dimasukkan ke dalam sistem WIC ini. Kemudian, sistem WIC ini akan kita pindahkan ke tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Jangan lupa untuk mengecek larutan nutrisi yang ada di dalam sistem WIC ini minimal 2 hari 1 kali, agar proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tanaman pakcoy ini terjadi dengan baik dan sempurna.